Oke, baik. Pada kesempatan ini kita akan coba untuk buat software pembelajaran dengan fokus pada pengembangan lembar kerja berbasis HTML ya. Oke, oke. Pertama, yang akan kita coba kembangkan pada sekali ini, kita akan coba mengubah format lembar kerja yang dapat dash ini ya menjadi dalam bentuk digital dengan bantuan pemrograman HTML. Bentuk LKM-nya seperti ini. Jadi ada lembar kerja berbasis STEM. Pertama ada masalah, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang akan menuntun siswa untuk menyelesaikan proyek dan melaporkannya di lembar kerja ini. Adapun yang kita butuhkan ya, yang kita butuhkan nanti adalah software Visual Studio Code ya. Kemudian kita juga perlu membuat nantinya Google Form yang akan kita modifikasi bentuknya ke program yang akan kita buat. Oke. Nah, di sini saya sudah buat folder ya. Saya sudah buat folder di akun Google ya dengan membuat Google Form. Bentuk Google Form-nya seperti ini. Ya. Saya beri judul LKM STEM Prototype Jembatan. Kemudian untuk settingnya kita kumpulkan ya, collect email responden dengan input. Kemudian isinya ya seperti LKS yang tadi ya, LKPD yang ditampilkan di awal. Ada identitas dari pembuatnya, kemudian pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan sintaks dari STEM PGBL. Sampai di akhir mulai dari masalah dan sebagainya. Kenapa perlu kita ubah bentuk dari Google Form ini? Karena alasan yang utama sebenarnya adalah karena beberapa fitur tidak bisa dijalankan di Google Form ya. Misalnya kita tidak bisa memasukkan item-item secara lebih fleksibel dan tampilannya tentunya pasti monoton. Kita nggak bisa begitu banyak mengubah tampilannya. Oke, kita coba untuk buat dulu folder ya. Saya buat di desktop saja ya. Kita buat folder. Foldernya LKM 01 aja ya. STEM. Oh iya, ini sebenarnya sudah ada ya. Sudah ada yang sudah coba saya buat sebelumnya. Nanti tampilannya kurang lebih, ini sebelum diatur CSS-nya ya. LKM, isiannya ini nanti akan masuk ke Google Form kita. Ada masalah dan sampai ke bawah. Oke, nah kita kembali ke project-nya. Jadi yang akan kita buat kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti kita bisa kreasikan sesuai dengan keinginan dan tujuan pembuatan yang kita maksud. Tadi kita sudah buat ya foldernya. Tinggal kita drag and drop ke aplikasi Visual Studio Code. Oke. Oke, sudah. Jika sudah seperti ini, kita sudah ada di dalam folder LKM 01 STEM. Ya. Yang kita butuhkan ada dua file. Yang pertama index.html ya. Kemudian kita juga butuh untuk desainnya, kita sebut filenya dengan style.css. Nah, langsung saja ya kita coba buat dulu bentuk atau format
struktur umum dari HTML, tanda seru, kemudian tab sudah muncul. Nah, ini kita ganti saja ya, jadi stem 01, stem 01 cukup mungkin untuk hitnya ya. Kemudian kita eh, coba linkkan juga dulu ke stylenya nanti, biar file HTML ini bisa nge-link ke style CSS-nya. Kita tulis saja link, cari yang CSS, pastikan nama style CSS yang ada di sini sama dengan yang ada di sini dan tidak dalam folder ya. Karena jika ada di dalam folder maka penulisannya akan beda lagi. Kita tutup saja karena kita cuma butuh itu. Nah, di body-nya ini sebenarnya sudah jalan ya kalau kita save, kalau kita buka di browser, nah sudah muncul. Nah, di sini tampilannya masih kosong tentunya karena kita belum isi apa-apa. Oke. Nah, kalau yang ini, oke, untuk body-nya, oke, kita butuh sebuah form ya. Kita akan bekerja di form. Sebentar. Oke, formnya ini kita sebentar kalau dia nggak jalan. Oke, udah. Jadi kita ketik aja form terus tinggal tab biar mengurangi kesalahan dalam ketikan code. Action ini kita tinggalkan dulu ya, kita nggak usah isi dulu. Untuk actionnya nanti diisi dengan link Google Form yang akan kita gunakan. Pertama kita buat dulu judulnya ya, judul di atas kita sebut heading 1 ya. Oke, H1. Kalau apa dia nggak jalan ya, kita ketik manual saja. H1 kita sebut dia LKM stem prototipe jembatan. Oke, ini sudah. Kalau kita mau cek, maka tampilannya kan sudah ada ya, sudah muncul LKM stem prototipe jembatan. Oke, nah selanjutnya setelah itu di bawahnya kita mau masukkan elemen-elemen seperti email dan nama sampai ke pertanyaan-pertanyaan LKS atau KPD-nya. Mau kita buat div dulu. Kita buat div. Yang pertama kita bikin div dengan kelas. Kita buat kelasnya form elemen ya, karena ini nanti jadi elemen dari ya, formnya. Kita buat formnya, terus di bawahnya kita mau ada tulisan email ya. Jadi kita pakai span ya, terus email. Nah, di bawahnya email ini nanti maksudnya gini ya, coba kita lihat dulu. Nah, ini akan muncul tulisan email, di bawahnya akan ada form untuk isian email. Oke. Jadi di bawahnya sini kita mau ada input email ya. Input, cari input, terus cari inputnya email. Jadi inputnya email, terus name-nya itu kita harus ngecek inspect di sini.
kita inspect dulu Google Form-nya. Nah, cara menginspeknya, kita ambil link yang jadi isian nantinya, karena yang tampil ke user nanti adalah tampilan share dari ini ya, saya bawa sini biar tampilan share dari Google Form-nya. Kan yang akan diisi biasanya Google Form kan seperti ini. Kita inspect untuk cari kode dari emailnya. Oke. Nah, sebenarnya bisa kita ketik di sini biar gampang, biar kita nanti nge-search-nya gampang. Untuk misalnya nih emailnya nggak valid ya, adi@gmail.com. Itu email nggak aktif ya, bukan email aktif. Nah, sekarang kita coba search untuk mencari ID dari email itu. Nah, ini kita search ID. Nah, ini ya. Untuk inputan email, input tipe emailnya itu menggunakan name email address. E-nya huruf kecil, A-nya huruf besar. Nah, ini kita copy saja biar nggak salah. Kita masukkan ke sini. Ya, jadi tipenya ini, kemudian nama email name-nya email address ya. Oke. Nah, setelah apa kita buat eh, seperti ini dulu untuk tipe untuk inputan pertama. Selanjutnya sebenarnya kita bisa ini ya, kita buat placeholder ya. Kita ganti saja yang ini jadi placeholder. Placeholdernya itu untuk nanti ada boxnya gitu ya. Nah, jadi coba kita tes dulu ya. Cek. Nah, ini placeholder itu yang ini nih. Tulisan yang ada di belakang. Jadi ada bayangan tulisan yang dia sebenarnya bukan isi yang kita bisa ngisi gitu. Oke, itu yang dimaksud placeholder. Oke. Next kita isi untuk isian berikutnya tadi. Nah, kita intip dulu Google Form kita tadi. Itu setelah email kan ada nama nih. Kita mau di form yang kita punya nanti itu ada eh, nama, isian nama. Oke, ini bisa kita copy karena sama ya, copy saja di sini. Nah, sekarang bukan email tapi nama ya, nama di sini input tipenya boleh kita tulis saja nama. Nah, ini ID-nya, nah, untuk ID-nya kita inspect lagi ke Google Form. Coba deh kita tulis di sini. Jangan ya, biar gampang. Nah, ini kelihatan sih sebenarnya ya. Nah, ini name-nya itu entry 95 dan seterusnya. Nah, ini kita copy, di paste di bagian sini nih. Oke. Kita paste di sini. Kemudian placeholder-nya ya bebas ya. Kita tulis saja nama. Mau ditulis, tuliskan nama juga boleh. Karena apa ya, sesuai kebutuhan saja dan sesuai dengan kebiasaan dalam buat programnya. Oke. Setelah ada nama, kita butuh apa lagi? Ini ada nama, ada NIM ya. Oke. NIM, kalau mau masukkan NIM, oke ini ya, entry-nya nanti yang ini, kita copy lagi isian yang tadi, div, dengan kelas yang sama. Jadi kelasnya dibuat sama, biar nanti memudahkan dalam membuat style CSS-nya.
Jadi setelah CSS-nya kita tinggal edit form elemen, maka semua yang kelasnya form elemen akan berubah. Oke, kita pasang tadi apa ya? Oh ya, nim ya. Nim ini kita tulis nim saja. Placeholder-nya ya nggak apa-apa, kita pasang nim. Untuk entry-nya, mana tadi entry-nya itu ini ya, entry.32511. Oke, nah kita coba cek lagi. Sebenarnya bisa kita refresh yang ini ya, kita bisa refresh karena alamatnya di sini di desktop saya. Jadi udah ada form email, form nama, terus sudah ada name juga. Nanti kalau misalnya dia option, itu kita bisa menggunakan inputan radio ya, input radio, bukan input type email mirip dengan email ini ya, bukan. Jadi tapi nggak apa-apa, karena kita nggak punya tampilan option tadi, jadi nggak masalah kalau kita nggak pakai input yang sejenis itu. Nanti kalau misalnya mau dibuat, misalnya nih kelas A, B, C, D, nah itu inputnya tipenya tipe radio. Berikutnya, kita di LKM itu butuh ini ya, apa tadi? Butuh pertama masalah ya, masalah. Ada bagian A, masalah. Ini kita bisa jadikan heading 2 ya, heading 2. Oke, heading 2-nya A titik masalah. Nah, di bawah masalah nanti misalnya kita mau ada video ya, ada video. Kalau kita mau munculkan video dulu di bawahnya, kita bisa buka saja YouTube. Ya. Ini kan masalahnya tentang masalah kesetimbangan benda tegar ya, sama ini modulus yang sih. Bagaimana ada jembatan yang roboh gitu biar bisa jadi pemantik diskusinya siswa. Misalnya kita coba cari jembatan roboh saat diresmikan. Nah, ini ada misalnya, ini ada berita video dari fifa.co.id. Kita buka. Kita buka dulu. Nah, saat sudah kita buka, kita bagikan atau share ya. Pilih yang embed, kalau bahasa Inggris, disematkan. Kita salin. Kita salin kode embed-nya, HTML-nya. Terus kita paste di sini aja. Oke. Kita paste, kita save. Oke, kita save. Frame-nya sudah ada. Ini ada ukurannya. Ukurannya nanti bisa kita sesuaikan. Ingin berapa frame-nya. Baiknya menggunakan ini ya. Karena kalau nggak sesuai rasionya, itu akan berantakan nanti. Jadi sebaiknya menggunakan kalkulator rasio. Ada pakai 16:9 biasanya kalau di YouTube ya. Jadi kalau di sini diganti 400, ini harus ganti berapa. Jadi jangan sembarang masukin angkanya. Biar tampilannya bagus. Nah, coba kita cek apakah videonya sudah muncul. Oke, jadi sudah ada email, nama, NIM, udah ada isiannya juga, meskipun tapi hanya masih sederhana ya. Nanti di bawahnya sini kita ingin apa? Di bawahnya itu ini ya. Ada form masalah apa yang dapat kita identifikasi berdasarkan video tersebut. Nah, jadi ini kita jadikan span ya. Di bawahnya itu ada span setelah video untuk menanyakan, kita copy aja ya.
biar kita nggak ngetik lagi. Ya, masalah apa yang dapat kita identifikasi berdasarkan video tersebut. Oke, itu spannya. Oke, belum ke copy. Oke, ini kita copy dan paste di sini. Oke, nah di bawahnya itu akan ada isian lagi, ya kan? Ada isian masalahnya. Jadi siswa bisa ngisi inputannya. Kita copy lagi yang tadi yang di atas kan sama tuh. Div kelasnya tetap aja form elemen, kemudian nah tipenya eh, apa? Bebas ya. Kita sebut saja masalah ya. Masalah terus ini eh, identifikasi masalah. Um, atau mungkin gini ya, ini kan isiannya lumayan panjang ya, bukan isian singkat, isian yang lebih ke paragraf kan misalnya. Kalau begitu kita jangan pakai yang inputan tipe yang seperti ini. Kita bisa buat ini text area ya. Kita buat yang inputannya itu dalam bentuk teks. Kita hapus ya, kita ganti dengan text area. Sebentar. Oh ini ya, spannya tadi ini salah ini. Taruh di bawah home elemennya. Oke, masalah apa? Terus masalahnya itu nanti ditulis di text area. Nah ini. Nah di text area ini kita butuh ini ya, name-nya kayak tadi. Name-nya itu gunakan entry yang ada di Google Form lagi. Google Form-nya untuk masalah jembatan. Nah, ini kan langsung berubah, berarti entry-nya yang ini nih. Name-nya copy aja entry. Kemudian paste di sini. Nah, setelah name-nya kita butuh ID-nya ya. ID-nya dengan oke, kita kosongkan saja untuk ID-nya. Untuk kolomnya ini ukurannya ya, ukuran lebar dari teksnya nanti berapa. Kita pasang saja coba 30 ya. Kemudian untuk arrow-nya kita pasang misalnya, kita coba aja, coba 10 ya. Terus kita coba cek ya. Kita save dulu. Terus kita cek. Oke. Ya, ada yang agak keliru nih. Name-nya placeholder-nya malah jadi ini ya. Name entry-nya jadi placeholder. Oke, kita coba cek dulu. Hmm, oke, kita lihat. Ya Allah, sepinya. Ini. Bu, bilang kurang ajar ya? Iya, kurang ajar ini. Itu nyari ruangan. Yang tadi pakai, Bu. Ini spannya udah benar ya. Text area. Ini uang dosen ada deh, uang bimbingan ya. Atau izin doang sih. Ini sedikit.
AC-nya juga dengan lama kan nyala. Jadi aku kedinginan. Sepertinya ini nih. Sama ya. Terus yang dia itu bagian dari teks areanya. Oh. Coba, oke, berarti udah kosong ya. Nanti kita tinggal atur CSS-nya. Nah, sebelum kita lanjut ke isian-isian yang di bawahnya, kita coba atur dulu si CSS-nya ya. Untuk CSS-nya sendiri, pertama kita butuh menentukan font-nya ya. Kita untuk font-nya kita bisa ambil Google Font ya. Google Font aja. Terus terus cari saja font yang ingin dipakai gitu ya. Coba kita pakai font Inter. Oke, pilih aja salah satu. Nah, nanti kita pick up ini ya. Oke, ini karena udah pernah saya pilih, kita pilih aja yang reguler satu, sama kita ambil yang bold ya. Select bold. Ini aja kali ya, yang semi bold 600. Terus pilih yang sebentar. Pilih yang import ya. Ini import, copy yang ini dari add sampai titik koma untuk stylenya. Pastekan ke file CSS kita. Oke, jadi kita sudah punya fontnya yang diambil dari Google Font. Nah, sekarang kita coba atur dulu untuk ininya ya, untuk box-nya ya, untuk box fontnya nanti seukuran berapa. Dan tulisan-tulisannya kita coba format dengan file CSS ini. Kita tulis saja box sizing border box ya. Jangan lupa titik koma di belakang. Terus kita coba desain untuk bagian badinya. Badinya gitu ya. Nah, untuk badinya kita tentukan dulu font family-nya. Kita tadi pakai font family-nya itu Inter ya. Oke. Kemudian tingginya mau berapa? Ini kita pasang 100 pH saja dulu. Nanti kita bisa ubah kalau misalnya kurang panjang. Untuk background-nya kita pakai yang warna putih aja kali ya. Untuk background oke, putih tapi nggak putih-putih banget gitu ya. Oke, warna putih. Nah, ini nanti bisa diganti kok. Jadi sesuaikan sama selera. Kemudian untuk display-nya kita pilih dengan format flex. Kemudian align-nya, align itemnya di alignment-nya kita center ya, biar nanti tampil di tengah. Kita justify-nya di center. Oke, ini untuk body-nya. Sekarang kita tadi punya pengaturan untuk form-nya secara keseluruhan ya. Untuk form secara keseluruhan kita desainnya background-nya dulu ya. Untuk warna background-nya kita pakai warna putih saja dulu. Simple.
Kemudian paddingnya kita pakai 60 pixel saja. Untuk width-nya kita pakai berapa? Ini bisa pakai auto juga, tapi kita pakai 550. Nanti kalau misalnya butuh agak panjang, nanti kita bisa ubah ya. Untuk maksimum width-nya kita ini sebenarnya saya karena tadi tampilannya masih pendek ya, jadi saya ngaturnya yang pendek saja ya. Kita dari 100% sampai 60 px saja dulu. Kalau kurang, kita bisa sesuaikan nanti untuk panjang seperti ini. Nah, berikutnya kita punya kelas ya. Div class tadi itu form namanya form element ya. Nah, coba kita cek dulu biar memastikan. Nah, ini ya. Kelasnya namanya kelas form element. Jadi kita atur dulu form element. Kita pakai displaynya flex ya. Ya, lebih bagus tampilannya. Untuk flex direction-nya kita pakai kolom. Kemudian margin bottom-nya itu kita pakai 30 px saja. Nah, kita bisa save. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, ini ya, kita refresh. Nah, tampilannya sekarang sudah. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Ini ukurannya videonya terlalu besar di luar frame kita. Nah, tapi dan belum ada tombol kirim ya, karena ini kan masih akan panjang ke bawah. Oke, nah seperti itu. Jadi kita bisa mengedit tampilan Google Form. Untuk berikutnya nanti kita coba lanjutkan bagaimana agar isian yang ada di sini itu bisa masuk ke database Google Form kita. Jadi kita database-nya dengan Google Form saja. Kita nggak perlu pakai database yang lain. Udah cukup seperti itu aja dulu. Nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya.